Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup naik 0,38% ke angka 6.898. Selain video ini kami juga akan mengupload ada video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa saham agro yang hari ini naik lumayan tinggi. Apakah kenaikan ini menandakan agro sudah mulai uptrend? Dan di video ini saya akan coba menganalisa satu saham yang akan absen bagikan dividen tahun ini dan beberapa saham di sektor batubara yang hari ini masih melanjutkan kenaikan. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham MNCN. Saham MNCN hari ini turun 1% lebih ke harga 930. Bisa kita lihat di grafik, secara tren saat ini MNCN trennya masih bergerak sideways. Tapi bisa kita lihat, walaupun bergerak sideways, MNCN saat ini terlihat masih gagal naik melewati garis EMA 50 dan 150. Untuk garis EMA 50 saat ini di harga 950, garis EMA 150 saat ini di harga 940. Jadi hari ini MNCN turun kembali di bawah garis EMA 150. Dan untuk support kuatnya saat ini di sekitar harga 900. Jadi secara tren memang sideways tapi terlihat secara tren jangka menengah sudah mulai melemah. Dan hari ini kalau berita bahwa MNCN absen bagi dividen untuk ekspansi dan bayar hutang. Jadi tidak membagikan dividen untuk laba tahun 2021. Karena ada pemberitaan ini bisa kita lihat di broker summary terlihat ada distribusi. Sedangkan asing hanya melakukan sedikit distribusi. 1 minggu terakhir ini jika kita lihat asing masih masuk akumulasi saham MNCN. Jadi dari data yang kita dapat, MNCN saat ini menurut saya trennya masih akan sideways cenderung downtrend. Jadi masih ada potensi besar untuk turun mengetes harga 900. Apalagi ada sentimen tidak membagikan dividen ini membuat investor akan melepas saham MNCN. Jadi apabila teman-teman mau entry, saat ini sebaiknya wait and see dulu. Paling aman adalah tunggu MNCN berhasil naik kembali di atas garis EMA 50 dan 150 baru entry, karena apabila berhasil break baru trennya akan membaik. Selama masih gagal break garis EMA 50 dan 150 ini, MNCN saya lihat masih ada potensi ke harga 900 sampai 880. Jadi tetap saat ini harus hati-hati karena secara tren sudah mulai melemah. Dan sekarang kita coba bahas sektor batubara yang hari ini naik lumayan tinggi. Yang pertama yang akan saya analisa itu Adro. Bisa kita lihat, kenaikan hari ini sudah mencapai target analisa di video sebelumnya. Jadi Adro hari ini sudah naik melewati harga 3.200. Dan target berikutnya itu di 3.400 sampai 3.500. Jadi beberapa hari yang lalu baru saya update Adro karena sudah berhasil naik di atas garis EMA 50. Jadi saat ini secara tren Adro sudah mulai uptrend kembali. Dan untuk garis EMA 50 bisa kita lihat saat ini di harga 3.010. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih bergerak naik. Bisa kita lihat di sini, kenaikan 3% lebih ini masih ada akumulasi. Walaupun YP hari ini keluar dengan jumlah lumayan besar, tapi secara keseluruhan ini masih akumulasi. Dan bisa kita lihat di sini, asing 1 minggu terakhir ini masih masuk akumulasi saham Adro. Jadi Adro menurut saya juga masih menarik untuk dipantau. Masih ada potensi besar untuk naik minimal ke 3.400 sampai 3.500. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil membeli di harga bawah, menurut saya saat ini Adro sangat layak untuk di hold. Apabila mau take profit, bisa take profit di zona 3.400 sampai 3.500 apabila memang masih gagal break, atau hold saja selama garis EMA 50 atau harga 3.000 tidak terlewati untuk tren jangka menengah sampai jangka panjang. Tapi untuk jangka pendek bisa pertimbangkan untuk take profit dulu apabila memang gagal break resisten ini. Karena bisa kita lihat sebelumnya Adro malah sempat naik di atas harga 3.400 3.500. Tapi pada saat mendekati harga 3.650 gagal break turun kembali. PTBA sekarang kita coba lihat. Bisa kita lihat hari ini juga sudah naik mencapai target analisa di video sebelumnya di 4.200. Dan ini belum terkonfirmasi break, tapi apabila berhasil break maka target berikutnya itu di 4.500.
Dan bisa kita lihat juga PTBA secara tren masih bagus trennya karena masih kuat berada di atas garis EMA 50. Memang sempat sekali turun bawah garis EMA 50, tapi setelah itu berhasil bangkit dan selalu bertahan di atas garis EMA 50. Jadi untuk tren jangka menengah pun bisa kita lihat PTBA sebenarnya trennya masih bergerak uptrend. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini telah berpotongan dan mengarah ke atas. Dan bisa kita lihat di sini, kenaikan 4% lebih ini ada akumulasi, asing juga terlihat masih terus akumulasi saham PTBA. Jadi bisa kita lihat walaupun belum terkonfirmasi break, karena masih terus ada akumulasi dan secara tren masih bagus, saya lihat masih besar potensinya untuk PTBA menuju harga 4.500. Jadi walaupun ternyata besok belum terkonfirmasi break di harga 4.200, tapi menurut saya selama masih kuat di garis EMA 50 yang saat ini di 3.940, PTBA trennya masih akan bagus dan masih ada potensi ke 4.500 untuk tren jangka menengahnya. Berikutnya ITMG bisa kita lihat kenaikan hari ini yang sangat tinggi, 9% lebih ke harga 38.900. Dan kenaikan ini membuat ITMG naik di atas resisten 36.500. Karena sebelumnya harga 36.500 mencoba ditembus ITMG, gagal break, dan bisa kita lihat setelah menyentuh garis EMA 50 sempat turun, tapi pada saat retest masih berhasil rebound dan saat ini masih melanjutkan kenaikan. Jadi menarik untuk dilihat karena masih ada potensi menuju harga 40.000. Garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih terus bergerak naik. Dan dari data broker Summary bisa kita lihat juga kenaikan 9% lebih ini masih ada akumulasi, asing juga satu minggu terakhir ini terus masuk akumulasi saham ITMG. Selanjutnya coba kita lihat DOIT. DOIT secara tren memang tidak sebagus teman-temannya. Teman-temannya dalam beberapa minggu terakhir ini masih kuat berada di atas garis EMA 50 dan 150. DOIT hari ini baru mencoba kembali break garis EMA 50 dan 150. Tapi menarik untuk dilihat karena apabila berhasil break, DOIT akan mengikuti teman-temannya untuk mulai bergerak uptrend kembali. Dan memang berbeda dengan teman-temannya, DOIT dalam beberapa bulan terakhir ini trennya mulai downtrend setelah gagal bertahan di atas garis EMA 150. Tapi saat ini mencoba untuk reverse trend. Jadi apabila teman-teman sudah membeli di sekitar harga 330 sampai 350, apabila berhasil break, menurut saya DOIT sangat layak untuk di hold. Jadi saat ini memang belum terkonfirmasi break, apalagi saat ini ada resisten di 400. Jadi menarik untuk lihat apabila satu minggu ke depan DOIT berhasil break harga 400, DOIT akan mulai bergerak uptrend kembali. Dengan target berikutnya itu di sekitar harga 450 sampai 460. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini terus bergerak naik. Dan dari data broker Summary pun bisa kita lihat kenaikan hari ini masih ada sedikit akumulasi. Asing juga hari ini kembali masuk akumulasi setelah sebelumnya asing melakukan distribusi. Jadi bisa kita lihat secara grafik DOIT tidak sebagus teman-temannya, dan dari data pergerakan asing pun terlihat asing baru masuk hari ini. Ini juga baru masuk dengan jumlah kecil, jadi belum terkonfirmasi bahwa asing terus akumulasi. Berbanding terbalik dengan teman-temannya, bisa kita lihat satu minggu terakhir ini asing terus masuk akumulasi saham tersebut. Dan untuk Indi, saya tidak analisa hari ini karena baru kemarin saya analisa. Jadi itu masih sesuai trading plan. Apabila nanti ada update terbaru, baru saya akan update lagi. Tapi saat ini sektor batubara masih sangat layak untuk di hold. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.